Di suatu malam, seorang pria dikagetkan dengan suara tangisan bayi. Namun, pria tersebut meyakini itu adalah penyusup yang sedang mencuri di rumahnya. Dengan menggenggam kapak di tangannya, pria tersebut mencari arah sumber suara itu. Sambil bergumam, mereka akan berakhir di rumah sang pemburu. Dengan mengendap-endap, pria tersebut mendobrak pintu peternakannya, berharap akan menangkap sumber suara yang ia yakini adalah pencuri. Namun setelah pintu terbuka, alangkah terkejutnya dia, karena tidak menemukan siapapun di sana. Pria tersebut berpikir, sejak ia diberitahu bahwa dia dan istrinya tak bisa memiliki anak, dia seperti selalu mendengarkan suara-suara aneh di kepalanya. Namun, saat dia meneruskan langkahnya di peternakan, dia sangat terkejut karena menemukan bayi. Dengan sigap, pria tersebut mengambil bayi itu dan mencoba mendengarkan detak jantungnya yang ternyata masih hidup, kemudian memeluknya dengan penuh rasa senang. Lalu, karena kegaduhan pria tersebut, istrinya datang dan menanyakan kepadanya, "Ada apa Vincent? Kenapa ribut-ribut?" Ya, nama pria tersebut adalah Aryan Vincent dan istri Vincent tersebut bernama Olina. Vincent yang terkejut berkata, "Olina, apakah aku membangunkanmu?" Dengan refleks Olina yang melihat ke arah bayi terkejut, bertanya, "Kenapa kamu memegang bayi?" Vincent yang gelagapan menjawab, "Kurasa ini adalah bayi kita," dan memberinya nama Aryan Chiron. Panel berubah, memperlihatkan seorang saat membuka matanya dan melambaikan tangannya, tiba-tiba angin berhembus mengumpulkan awan. Tak lama setelah itu, hujan mulai turun dari awan tersebut. Lahan yang kering menjadi basah, membuat warga desa menari kegirangan. Ia juga melindungi desa dari bahaya yang mengancam dengan kekuatannya yang ajaib. Kedamaian tercipta di desa tersebut. Karena itu warga desa memanggilnya Magi. Panel berubah di 12 tahun kemudian, memperlihatkan Chiron yang sedang membaca buku. Vincent datang dan menyapa Chiron. "Apakah kamu sedang membaca?" Dengan tersenyum Chiron yang memanggil, "Papa," dengan gembira. Vincent lalu mengangkat Chiron dan berkata, "Kamu memang sangat imut. Papa sudah selesai memotong kayu, ayo pergi ke rumah dan makan." Di saat Vincent masih gemas dengan Chiron bertanya, bagaimana caranya seseorang menggunakan sihir. Dengan terkejut Vincent berpikir sejenak, "Apa seperti itu buku yang aku dapatkan untuknya?" Vincent menjelaskan, dia tak bisa menjelaskan banyak tentang sihir. Jika kau bisa menumbangkan beruang hanya dengan satu busur panah, atau kau bisa menumbangkan pohon hanya dengan satu kali ayunan kapak, bukankah itu sihir? Sambil tertawa imbuhnya, dari kejauhan terlihat dua orang anak sedang bermain dan melihat Vincent juga Chiron. Dengan tatapan sinis melihat Chiron, lalu berkata dia tidak pernah berhenti membaca buku, bahkan setelah diajak main sekalipun. "Ada apa dengan buku sebesar itu? Apa dia memang bisa membacanya?" Dia sangat kecil dan lemah, tak mirip seperti Tuan Vincent. Ibuku bilang kalau Tuan Vincent memungutnya entah di mana, mungkin ditelantarkan karena dia aneh. Vincent yang mendengar hal itu merasa geran. Dalam hati dia berkata, beraninya mereka berkata begitu pada putraku. Namun, emosi Vincent reda di saat melihat Chiron tetap tersenyum ceria. Vincent berkata kepada Chiron bahwa karena Chiron telah menemani pekerjaannya hari ini, Vincent mengajak Chiron esok hari menuju ke kota dan akan membelikannya buah kesukaan Chiron. Dalam hati Vincent, dia berkata bahwa tak peduli apa yang dikatakan orang, Chiron adalah putranya. Chiron yang senang karena akan diajak ke kota. Ternyata dalam pikirannya dia sangat ingin tahu lebih banyak tentang sihir. Esok harinya Vincent dan Chiron telah tiba di kota pinggiran kerajaan Tormia. Chiron yang telah tiba merasa kagum dengan apa itu kota. Setelahnya Chiron diminta Vincent untuk menunggu di toko milik kakek Martin sampai Vincent selesai dengan urusannya. Vincent berpesan kepada Chiron kalau dia tidak boleh pergi ke gang sapi sendirian atau mengganggu bangsawan. Chiron dengan tersenyum menjawab, "Aku tahu. Jangan khawatir." Setelah Vincent pergi, Chiron langsung membantu menuliskan harga barang dagangan kakek Martin. Kakek Martin terkejut dan berkata, "Oh, kamu memang tahu cara menulis. Terima kasih nak. Padahal kamu tak perlu repot-repot melakukannya." Chiron menjawab bahwa tak mengapa, dia hanya ingin membantu kakek Martin saja. Kakek Martin itu menatap Chiron dengan kagum, serta dalam hati membandingkannya dengan Martin kecil yang bisanya hanya membuat onar di kota. Tak lama Chiron bertanya kepada kakek Martin, "Apa kakek tahu tentang sihir?" Kakek Martin menjawab bahwa dia tidak terlalu banyak tahu tentang sihir. Sambil menunjuk suatu tempat,
Dia memberitahu tempat yang di sana itu punya banyak buku yang membicarakan tentang hal itu. Lalu menawarkan Chiron untuk mendatangi toko buku di sana, namun menyuruhnya untuk kembali ke toko setelah selesai mencari. Chiron pun langsung berlari menuju toko buku tersebut. Setelahnya, kakak Martin mengambil buku Chiron sambil bergumam, "Dulu aku juga baca dongeng seperti ini saat kecil. Nostalgia sekali rasanya. Mari kita lihat." Alangkah terkejutnya kakak Martin melihat isi buku tersebut, mengingat apa mungkin maksud Chiron adalah bertanya cara menggunakan sihir. Di sisi lain, penjaga toko sedang memarahi Chiron karena sembarangan mengambil buku, disertai mengatainya mengambil buku dengan tangan kumuhnya. Chiron yang terkejut bertanya, "Apakah aku tidak boleh mengintip bukunya?" Dengan nada tingginya, penjaga toko berkata bahwa buku-buku mahal ini tak diperuntukkan untuk rakyat jelata. "Aku tidak akan membiarkanmu mengotori buku ini dan menurunkan harganya." Chiron yang heran melihat harga buku di toko itu, bertanya dalam hatinya, "Dari mana papa mendapatkan buku-buku selama ini?" Kemudian datanglah kepala pelayan, menanyakan buku yang dia pesan, "Apakah ada di sini?" Penjaga toko mengiyakan bahwa buku yang kepala pelayan pesan sudah datang. Dengan adanya kesempatan percakapan mereka, Chiron mengintip isi buku yang dia pegang dan menemukan isinya tidak jauh berbeda dengan bukunya. Tidak banyak yang bisa Chiron mengerti isinya. Kemudian Chiron keluar dari toko buku tersebut sambil bergumam, "Siapa sangka membaca buku bisa sesulit ini." Bahkan dia sudah mencuci tangannya. Tak sengaja, Chiron melihat seseorang membawa buku yang banyak lewat di depannya. Kemudian Chiron mengikutinya. Begitu terkejutnya Chiron, buku-buku tersebut ternyata dibuang ke tempat sampah, dan dia pun akhirnya memahami bahwa di tempat sampah itulah ayahnya mendapatkan buku-buku yang diberikannya kepada Chiron. Kemudian ada bangsawan lewat di dekat Chiron. Chiron memperhatikan bangsawan tersebut sambil memikirkan, apa perbedaan mereka dan diriku, kenapa mereka boleh melakukan semuanya dan aku tidak. Lalu dia ingat pesan ayahnya bahwa jangan mengganggu bangsawan. Kemudian seorang penjaga gerbang memegang pundak Chiron dan mengatakan pintu ini hanya bisa dimasuki oleh bangsawan, dan menanyakan dari mana Chiron berasal dan di mana orang tuanya. Chiron yang panik menjawab, dia berasal dari sekitar sini. Namun teman penjaga berkata, bukankah dia terlihat mencurigakan? Mungkin anak itu adalah mata-mata suruhan bandit. Mendengar hal itu, dengan lincah Chiron melarikan diri, melepaskan jaketnya yang dipegang oleh penjaga itu, lalu bersembunyi, membuat sang penjaga kebingungan mencarinya. Setelah melihat situasi aman, Chiron keluar dari persembunyiannya, kemudian mengambil sepatunya yang terlepas. Saat dirinya akan pergi, Chiron mendengar ada yang berkata, "Apa itu sihir?" Itu akan menjadi topik diskusi kali ini. Ternyata suara itu adalah suara kepala sekolah Akademi Sihir, dan Chiron sedang berada di balik dinding Akademi Sihir itu. Mengetahui itu, Chiron menguping pembicaraan kepala sekolah dan siswanya. Mendengar kepala sekolah mengatakan bahwa semua orang bisa menjadi seorang mage dengan wawasannya. Dalam hati Chiron berkata, apakah dia juga bisa menjadi seorang mage? Kemudian kepala sekolah menyahut pertanyaan hati dari Chiron, bahwa itu benar. Bocah yang berdiri di balik dinding. "Aku ingin mendengar pendapatmu." Chiron sontak terkejut, bingung harus bagaimana. Pikiran Chiron kacau, dia khawatir apa yang akan mereka lakukan kepada Chiron karena menguping. Saat itulah sebuah pikiran memasuki Chiron. Jika dia tidak memanjat dinding itu sekarang dan menemui kepala sekolah, mungkin dia akan menyesal seumur hidupnya. Chiron pun dengan tekannya memanjat dinding akademi itu dan terkejutlah melihat kepala akademi menyapanya, "Apa kau datang untuk menemui Pak Tua ini?" Dia adalah kepala Akademi Sihir Alpheus, Mir Alpheus, yang juga sang mage resmi tingkat 4. Mendengar itu, Chiron pun langsung melompat dari dinding dan menuju ke arah kepala akademi. "Kalau banyak yang suka, bakal aku lanjut ya, karena pengeditan Mimin yang mengerjakan sendiri lumayan memakan waktu. Jadi, support Mimin ya. Like, comment, share, dan subscribe. Biar Mimin semangat ngeditnya. Yang udah ngelakuin, Mimin sumpahin jadi orang kaya."